Dalam kitab-kitab syiar kita mendapatkan penjelasan atau riwayat tentang bagaimana sejarah umat Islam ini. Walhamdulillah binikmatillah, sejarah umat Islam sampai sejarah nabinya, bahkan sejarah pengumpulan Al-Quran lengkap dan terdokumentasikan dengan baik. Maka secara penelitian ilmiah atau di dalam dunia akademisi agak sulit untuk mengkritisi sejarah umat Islam, sejarah perjalanan nabinya, bahkan mengkritisi bagaimana kodifikasi Al-Quran. Dan salah satu titik sejarah yang paling penting dari sejarah umat Islam adalah ketika umat Islam menantang Persia. Padahal saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, Persia salah satu negara adidaya bersama Romawi atau Ar-Rum ketika itu. Dan pada saat yang sama kalau kita telisik bagaimana kondisi sosiologi masyarakat ketika itu, di zaman itu, satu kesimpulan yang luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin atau kemudian ketika itu diasumsikan bangsa Arab sebagai bangsa kelas sekian begitu, karena memang bangsa Arab atau kaum muslimin apalagi itu nggak dianggap dalam percaturan dunia. Ya, kalau kita hari ini ngelihat ada blok Barat, ada blok Rusia, Cina, dan selainnya, hampir samalah. Ketika itu kaum muslimin juga menghadapi ada blok-blok tersebut, sehingga ketika Nabi SAW lahir pada Amul Fil, tahun gajah, tahun peperangan, di mana puncak dari peperangan itu salah satu dari proksi Romawi, yaitu Habasah, di bawah jenderalnya Abraha, bergerak dari Yaman ke Ka'bah ketika itu, ingin menghancurkan Ka'bah. Padahal Abraha itu cuma proksi saja, tentara proksi lagi, jadi nggak langsung Romawi, tentara proksi Romawi, ya. Dan waktu itu memang skemanya sama, negara-negara proksi yang berperang. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, di tahun itulah Nabi SAW dilahirkan, dan itu terdokumentasikan dengan baik dalam surah Al-Fil. Sampai tadi saya katakan, akhirnya kaum muslimin berani menantang Persia. Ketika itu Persia terbentang dari perbatasan Suriah, Irak sekarang, sekitaran itu, atau negeri namanya Jalula, mulai dari Irak, Iran modern, sampai Baluchistan atau bahkan Sind atau sekarang Pakistan, itu bagian dari Persia, sampai ke negara-negara Asia Tengah yang sekarang kita lihat sebagai Azerbaijan, Uzbekistan, bahkan sampai Turkmenistan, sampai ke Tajikistan. Luas kuasa Persia ketika itu. Dan jangan lihat Persia ketika itu seperti ngelihat peta-peta modern hari ini, Iran, Pakistan, Azerbaijan, yang mungkin secara militer dan ekonomi hari ini nggak kuat, tapi dulu mereka kuat sekali. Sehingga hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saking terkaget-kagetnya karena desakan pasukan kaum muslimin ketika itu, salah satu jenderal senior Persia namanya Rustum itu buat surat ditujukan kepada kaum muslimin, dia ingin audiensi. Karena ternyata Rustum itu tidak mendapati alasan kuat, alasan moral ya, di balik peperangan atau di balik serangan atau tantangan dari kaum muslimin. Dia bingung, ini orang Arab kan biasanya kita perbudak, ini orang Arab nggak kita hitung secara politik, militer, dan ekonomi, kok tiba-tiba kita ditantang dan terdesak. Irak mereka kuasai. Maka ketika itu diutuslah sebagai delegator, yaitu Sa'ad bin Rabi'. Dan ketika Sa'ad bin Rabi' sampai di tanah Persia, masuk di istana Persia, Sa'ad bin Rabi' tanda kutip kagum, berdetak-decak begitu agungnya, begitu mewahnya kondisi istana Persia. Dan pada saat yang sama Sa'ad bin Rabi' itu menggunakan jubah yang lesu, apalagi sebagai delegator tidak terlihat sisi kemegahannya, acak-acakan begitu, jubahnya lesu. Tapi kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, begitu Rustum bertanya, to the point saja, maja abikum, apa visi kalian? Artinya Rustum ingin tahu alasan moral, atau kalau bahasa Arabnya akidah kita lihat, akidah yang menjadi dasar semangat atau motivasi atau visi jihad kaum muslimin.
Maka ketika itu Sa'ad bin Rabi' mengerucutkan kepada 3 hal, dan ini nanti kita akan bahas sedikit karena kaitannya dengan kemerdekaan. Kata Sa'ad bin Rabi', "Lanukhrij man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Kami datang kemari untuk mengeluarkan hamba-hamba Allah ini dari peribadatan kepada sesama manusia menuju peribadatan kepada Tuhannya manusia. Sedikit hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ngelihat sosiologi masyarakat ketika itu dan psikologi yang berkembang. Sosiologi masyarakat ketika itu, mereka menerima atau mereka terbiasa dengan konsep perbudakan. Apalagi Persia, Romawi sebagai negara besar, itu suku bangsa lain itu nggak dianggap. Istilah persamaan, kesetaraan itu kan sebenarnya dicetuskan oleh Islam, lalu kemudian rame di dunia kontemporer pasca Perang Dunia Kedua. Sebelum Islam hadir, biasa orang memperbudak orang lain. Biasa manusia menguasai manusia lain. Bahkan manusia itu dianggap komoditi yang bisa dijual. Jadi visi Islam itu sebenarnya ketika itu memberantas sesuatu yang dianggap biasa oleh masyarakat dunia. Sosiologi ketika itulah, dan psikologi masyarakat ketika itu menganggap wajar kalau kemudian ada budak, atau bahkan kalau saya kalah, saya diperbudak. Dan sebenarnya Nabi berasal dari kultur masyarakat nomaden kayak begitu, di mana ada kabilah yang lebih kuat itu akan menginvasi kabilah yang lebih lemah, lalu kemudian merampas hartanya dan memperbudak wanitanya. Islam datang untuk tujuan mulia, yaitu memerdekakan manusia, bahwa tidak ada perbudakan di muka bumi ini, bahwa kemerdekaan itu, merasa merdeka, tidak diperbudak, tidak diperalat, dan tidak diperjualbelikan, adalah hak seluruh manusia. Islam datang untuk itu hadirin, mulia sekali. Bahkan ketika itu orang-orang lemah berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai mujahid, tentara, sukarelawan begitu. Karena ketika itu kita belum mengadopsi sistem militer profesional. Militer itu baru dapat gaji kalau menang dengan sistem ghanimah. Ya kalau enggak sukarelawan saja. Tapi ternyata dengan visi yang luar biasa itu ya, itu banyak orang-orang lemah berbondong-bondong datang bersatu dengan pasukan kaum muslimin, kemudian mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ketika itu visi tauhid itu visi yang agung sekali, menghentam sekali, berasa sekali orang itu dimuliakan ketika dengan tauhid. Kita kan tidak lahir pada saat tauhid itu lahir. Kita nggak ngerasa betapa sakitnya diperbudak itu. Kita nggak merasa ada kezoliman yang luar biasa ketika itu, nggak kita rasakan. Jadi kita nggak ngerasa betapa nikmatnya bertauhid itu, betapa nikmatnya menjadi hamba Allah itu nggak berasa. Berasa nanti kalau kita itu diperbudak, haknya tidak diberikan, dikebiri bagaikan binatang. Dan Islam datang untuk memerdekakan manusia semerdeka-merdekanya. Maka begitu Anda berislam, jadilah Anda merdeka di hadapan Allah. Satu-satunya Tuhan dan majikan Anda yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah, Islam datang linukhrij man syaa min daikid dunya ila si'atiha. Ada 2 poin, ada 3 poin. Poin kedua yaitu bahwa Islam datang untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya sistem ketika itu yang mempermiskin masyarakat menuju kesejahteraan yang ditawarkan oleh Islam. Ketika itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita baca Al-Quran di surat Makkiyah, kita akan mendapatkan kritik-kritik Al-Quran secara sosiologi. Bagaimana masyarakat kaya itu ngerasa dirinya itu di atas segala-galanya. Sehingga ada ayat atau surat yang mengatakan wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Orang kaya ketika itu hadirin ngerasa kalau dia tuh akhlada malahu. Maluhu yaitu hartanya itu bisa membuat dia itu kekal. Sehingga perilakunya itu perilaku yang selalu membuli, menindas baik dengan mulutnya pun maupun dengan selain mulutnya.
Ada ulama tafsir mengatakan yaitu bi isyarah. Jadi sering sekali membuli, merendahkan orang lain dengan isyarat, baik dengan isyarat matanya atau mulut yang dimencongkan untuk menindas, membuli dan merendahkan orang lain. Islam datang itu untuk meretas itu semua. Gak ada tuh ceritanya seseorang berhak untuk dibinatangkan, dizolimi, diambil hartanya. Maka dulu ketika Islam awal-awal di Mekah, ada salah satu fakta politik yang didorong oleh Rasulullah, namanya Hilful Fudul. Ketika ada orang pedagang, seorang pedagang dari Yaman itu dizolimi oleh pemuka-pemuka Quraisy. Komoditinya diambil tapi nggak dibayar, sehingga dia membacakan sebuah puisi. Kalau istilah kita kalau di sana syiar, bukan syair, syiar. Lalu syiar itu didengar oleh orang-orang Arab, berkumpullah orang-orang Arab atas desakan dan dorongan Rasulullah. Mereka menciptakan, kalau sekarang tuh fakta aliansi, bahwa aliansi ini siap melakukan advokasi kepada pihak-pihak lemah yang dizolimi. Ketika itu orang-orang kaya di Mekah tuh tersentak. Mereka ingin menghancurkan dakwah Nabi dan ingin menghancurkan orang-orang yang mendukung fakta aliansi itu, tapi mereka nggak cukup kuat. Jadi Islam itu datang untuk hal-hal seperti itu, hadirin. Dan poin yang ketiga, linukhrid man syaa. Kami datang, kata Sa'ad bin Rabi, untuk mengeluarkan orang-orang dari isme-isme palsu, dari akidah-akidah batilah, dari pandangan hidup yang tak berdasar, filsafat-filsafat manusia, menuju kepada keadilan Islam. Keadilan yang diciptakan oleh pencipta alam semesta ini. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita masih percaya kepada akal murni, kalau kita masih percaya 100% ada pengetahuan yang lebih alim, lebih mengetahui dibandingkan Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah, maka ketahuilah selama itu juga kita akan berada dalam pusaran kezaliman. Karena sistem apapun tidak bisa menjamin pribadi-pribadi dalam sebuah negara menjadi orang baik. Makanya dalam sistem berpolitik Islam, yang didorong itu adalah bagaimana penguasanya jadi orang baik. Bagaimana sistem pasarnya mendukung keadilan, anti kezaliman. Bagaimana pejabat-pejabatnya itu takut kepada Allah, bukan takut nanti kalau diviralkan oleh netizen, bukan. Karena mereka yakin bahwa ada pengadilan yang tidak terdapat kezaliman, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran kalau sejarah umat Islam itu dipenuhi dengan kepahlawanan, heroisme. Kita selalu diceritakan bagaimana Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah mencari orang miskin membawa tepung. Itu bukan sesuatu yang aneh dalam Islam, dan gak perlu itu harus diviralkan, dipoto, dimasukkan ke sosmed, enggak. Karena ini problemnya adalah dia sebagai pemimpin dan Allah gitu. Tapi tetap saja yang namanya kebaikan itu akan tercium, dan yang namanya kebusukan juga akan tercium.